Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pratini, NIM 18010168 dari kelas A2 Bimbingan dan Konseling angkatan 2018 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat, yakni yang berjudul Gambaran Faktor Penyebab Terjadinya Bullying pada Siswa SMP. Nah, bullying merupakan suatu tindakan yang agresif yang dilakukan secara berulang-ulang, secara verbal maupun non-verbal. Nah, perilaku bullying ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak terkecuali oleh siswa SMP. Nah, yang dimana yang perlu kita perhatikan dalam perilaku bullying ini bukan sekedar pada tindakan perilaku bullyingnya saja, akan tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana sih dampak dari bagaimana kita juga harus memperhatikan dampak dari perilaku bullying tersebut. Karena tidak sedikit individu yang menjadi korban bullying itu mengalami stres berat, mengalami penarikan diri dari lingkungannya, dari lingkungan sosialnya, bahkan ada yang melakukan atau mencoba bunuh diri karena dia selalu dibully oleh teman-teman di lingkungan sekitarnya. Nah, berdasarkan studi literatur yang telah saya lakukan pada penulisan artikel yang saya buat ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perilaku bullying. Nah, yang pertama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi faktor dari keluarga, faktor dalam diri individu sendiri, terus ada juga faktor dari pengalaman masa lalu yang kurang berkenan pada diri individu. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor keluarga, yang dimana anak itu perlu atau sangat penting berada dalam pengawasan orang tua. Nah, selain itu, gaya asuh atau pola asuh yang diberikan oleh orang tua juga sangat berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak. Nah, contohnya itu seperti orang tua terlalu mendidik anaknya itu terlalu dengan gaya otoriter. Nah, otomatis anaknya itu pun akan lebih cenderung berperilaku otoriter kepada orang lain, sehingga ini akan lebih mendorong atau memotivasi anak tersebut untuk melakukan bullying terhadap orang lain atau teman-temannya. Hal ini dikarenakan anak tersebut atau individu tersebut yang mendapatkan pola asuh otoriter akan menganggap bahwa perilaku yang dilakukannya kepada orang lain itu merupakan hal yang lumrah atau merupakan hal yang biasa saja atau yang hal biasa yang terjadi pada keseharian. Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidaklah lumrah dalam kehidupan sosial. Nah, faktor yang kedua dari faktor internal yaitu faktor pada diri individu itu sendiri, yang dimana individu yang memiliki kontrol diri yang rendah maka akan lebih cenderung untuk melakukan perilaku bullying terhadap teman-temannya. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki kontrol diri yang rendah akan lebih cenderung mudah marah, mudah kesal, terus sangat sulit untuk mengontrol emosinya, sangat sulit untuk mengontrol dirinya, sehingga akan lebih cenderung atau lebih mudah untuk melakukan perilaku bullying terhadap lingkungannya atau terhadap teman-temannya. Nah, faktor yang ketiga dari faktor internal yaitu faktor pengalaman masa lalu. Nah, seseorang atau individu yang pernah mengalami hal yang buruk di masa lalunya atau hal-hal yang tidak diharapkan, contohnya itu seperti pengalaman individu tersebut pernah mengalami
menjadi korban bullying, sehingga individu tersebut akan melakukan hal yang sama kepada orang lain seperti hal yang dialami pada masa lalunya. Nah, itu yang faktor yang ketiga. Nah, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini meliputi faktor dari teman sebaya, yang dimana khususnya pada siswa SMP atau pada masa remaja ini lebih cenderung kepada konformitasnya itu masih tinggi atau ikut-ikutan kepada teman, atau sehingga lebih pada masa remaja ini lebih banyak menghabiskan waktunya itu dengan teman sebayanya dibanding dengan keluarganya, sehingga pengaruh dari luar itu atau pengaruh dari teman sebaya sangat kuat, sehingga sangat mudah untuk diajak untuk berperilaku bullying. Nah, yang kedua yaitu faktor dari lingkungan sosialnya. Nah, atau faktor lingkungan tempat tinggalnya, yang dimana dengan adanya lingkungan yang kebiasaannya keras atau tradisi atau kebiasaan lingkungannya itu berperilaku kasar, maka akan lebih cenderung untuk melakukan bullying terhadap orang lain, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, yang terakhir yaitu dikarenakan faktor media massa. Nah, dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang pesat dan semakin banyak sekali hal-hal yang berdampak negatif, baik itu terhadap anak maupun terhadap perilaku anak tersendiri. Nah, salah satu contohnya itu dalam perilaku bullying, yaitu dengan adanya media massa, maka banyak sekali tontonan-tontonan atau tayangan-tayangan yang kurang pantas untuk ditonton oleh anak-anak itu banyak sekali beredar, sehingga mudah sekali untuk ditiru oleh anak-anak, bahkan diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari. Maka dari itu bagi orang tua sangat penting sekali untuk mengawasi anaknya dalam bermedia sosial. Nah, itu mungkin kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari studi literatur yang telah saya lakukan pada penulisan artikel yang berjudul Gambaran Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Bullying Terhadap Siswa SMP. Nah, adapun metode yang dilakukan atau metode yang digunakan dalam penelitian ini, dalam penulisan artikel ini, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi literatur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.